Halo guys, welcome back to my channel. Thanks ya udah klik video aku. Jadi channel YouTube aku ini sebenarnya udah aku buat dari tahun 2018. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Isinya tentang first trip report aku naik Scania Agramas yang K410 ke Bogor. Kemudian setelah itu aku nggak pernah ngisi konten lagi di channel YouTube aku karena waktu itu aku lagi fokus skripsi untuk kuliah aku. Kemudian baru tahun 2020 ini aku pengen banget ngisi konten yang positif di channel YouTube aku. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys. Thank you. Jadi sebenarnya aku udah lama banget pengen bikin channel YouTube yang isinya tentang trip report aku gitu. Tapi karena aku sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk membangun karir, jadi aku nggak pernah ada waktu untuk ngisi channel YouTube. Kemudian baru tahun ini aku diberi kesempatan, diberi waktu untuk ngisi konten. Nah sebelumnya perkenalkan, nama aku Vivi Novianti, bisa dipanggil Vivi. Teman-teman yang lain biasanya familiar dengan nama aku Vivi Scania. Vivi Scania. Karena semua sosmed aku kasih nama dengan nama tersebut. Teman-teman bisa cek IG aku @viviscania atau Facebook aku Vivi spasi Scania. Nah sebenarnya pada tanya siapa sih Vivi Scania itu? Jadi sebenarnya aku itu pecinta bis dari aku kecil sampai aku gede seperti sekarang guys. Nah di channel YouTube aku ini nanti akan berisi tentang trip report aku atau pengalaman-pengalaman aku ketika aku traveling. Jadi aku cinta banget sama traveling dari zaman aku kecil sampai aku gede gini guys. Teman-teman jangan lupa untuk dukung aku, support aku untuk bikin channel YouTube ya. Thank you. PO pertama yang aku naikin itu adalah PO Bogor Indah sama Limas. Tapi mungkin teman-teman Bismania yang baru-baru belum tahu tentang PO tersebut karena memang PO tersebut saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Nah, kenapa kok aku sering naik 2 PO tersebut? Karena dulu aku sering banget PP Semarang Bogor karena rumah aku itu di Bogor, terus aku dititipin di Semarang di rumah nenek aku. Jadi setiap sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu pasti aku kesana sampai saat ini. Nah kemudian sebenarnya channel YouTube aku yang pertama ini aku pengen banget ngisi dengan trip report. Tapi karena saat ini sedang new normal, yang notabene tiket masih mahal, terus masih ada pembatasan, terus masih kurang kondusif suasananya. Jadi aku urungkan dulu untuk bis-bisan yang jauh seperti ke Jakarta atau ke kota lainnya. Nah, mungkin nanti aku baru bisa ngisi trip report itu di bulan berikutnya. Ini aku mau ngisi tentang pengalaman-pengalaman aku selama naik bis. Jadi mungkin udah puluhan bahkan ratusan kali aku naik bis, dihitung dari aku kecil sampai aku dewasa. Sekarang umur aku hampir 24 tahun. Pengalaman aku naik bis itu banyak banget, mungkin aku nggak bisa cerita semuanya, jadi aku mungkin cerita sebagian kecil aja pengalaman-pengalaman itu. Nah kalau ada pertanyaan, pernah nggak sih mabuk waktu naik bis? Nah jawabannya pernah banget. Jadi waktu itu aku touring ke Jogja kalau nggak salah, dari Semarang ke Jogjanya naik Nusantara, terus Jogja ke Solonya itu naik ATB EK, baru Solo Semarangnya aku naik safari yang AC Lux ya, gambarnya seperti ini ya, mungkin teman-teman banyak yang udah tahu itu. Nah kemudian aku turun dari bis sampai Semarang itu aku langsung mabuk, nggak tahu mungkin karena aku nggak enak badan atau apa, jadi aku muntah-muntah di depan warungnya orang. Terus pengalaman aku yang berikutnya yaitu aku pernah ke Adiputro waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah. Nah itu pengalaman pertama kali aku masuk ke AP. Nah itu rasanya tuh seneng banget karena aku bisa ngeliat bis baru-baru, terus rasanya keren aja. Waktu itu aku ngambil Haryanto yang New Tato 505 ya, drivernya Pak Kali. Waktu itu lagi hits banget dan aku dikasih kesempatan buat jemput bis itu. Wah itu rasanya seneng banget guys. Waktu itu aku juga pernah, ini tato juga ya,
tato 505 Haryanto. Waktu tato Laka aku juga dikasih kesempatan buat nganter bisnya ke karoseri yang ada di Madiun, namanya apa ya, nah mungkin nama karoserinya karoseri Gunung Mas ya, tapi bisa lihat gak. Nah aku lupa banget karena itu udah lama. Nah aku nganterin tato itu ke karoseri Gunung Mas dengan kondisi gak ada kacanya di samping dan di depan, jadi itu bener-bener angin langsung masuk gitu, bisa dirasain ya. Jadi setelah aku nganterin tato yang Laka itu ke Gunung Mas, terus aku pulang ke Semarang lagi, aku langsung masuk rumah sakit guys, karena mungkin gak kuat sama AC, udara malam waktu itu. Jadi yaudah, dan bisnya itu ada yang meninggal BTW guys, di seat nomor berapa itu aku lupa. Nah itu aku duduk di seat itu, jadi rasanya tuh ngeri-ngeri sedep gitu guys. Pengalaman aku yang pertama. Terus pengalaman aku yang kedua sebenarnya banyak banget, tapi mungkin aku nggak mau cerita banyak ya. Terus aku pernah berantem di pinggir tol guys. Jadi waktu itu aku punya pasangan, terus pasangan aku itu kebetulan driver bisnya, terus kita bertengkar yang hebat banget di bis. Nah karena mungkin dia nggak bisa nahan emosi, dia sambil nyetir, terus kita adu mulut gitu, adu argumen. Dia mungkin nggak kuat ya, hentiin bisnya di pinggir tol. Kita turun dari bis, kita bertengkar dulu, bertengkar, udah selesai baru kita naik ke bisnya, terus kita melanjutkan perjalanan lagi naik bis itu guys. Se-epic itu sih, itu bener-bener ekstrim banget sih. Aku nggak ngerti lagi kalau dia nggak bisa nahan emosinya, dia sambil nyetir bawa penumpang waktu itu full pokoknya. Nah mungkin itu dulu. Terus aku kemarin bikin status di Facebook, isinya itu pengalaman teman-teman ketika naik bis ya. Teman bisa cek di sini. Ya, bisa cek di sini, bisa cek ini. Nah, ini beberapa teman-teman dari kita itu juga punya pengalaman waktu naik bis. Jadi yang namanya aku sebutin di sini, jangan malu ya. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi untuk komen di status Facebook aku itu. Status aku di Facebook itu pengalaman apa yang sampai saat ini masih keinget terus pas naik bis. Jujur kalau aku ditanyain gitu pasti bingung mau cerita yang part mana, soalnya setiap naik bis selalu ada aja ceritanya. Kalau foto ini waktu kemarin naik B66, cuman ke toko pancing, diantarnya pakai Scania Tronton ini. Kalau cerita kamu gimana? Jadi gitu. Nah waktu kemarin aku waktu naik bis itu memang sengaja banget ke toko pancing, terus dijemputnya pakai Tronton yang BCU yang dulu buat Jepara Denpasar itu guys, terbaik sih. Kebetulan supirnya mandornya sendiri. Waktu itu lagi tes bis karena bisnya habis diservis. Pertama ini ada dari Faik Haidar, mau duduk di depan belakang kondektur tapi ada penghuninya. Jadi dia cerita kalau misalnya di seat tersebut masih ada bangku kosong, tapi katanya jangan diduduki karena ada penghuninya. Entah siapa penghuninya. Jadi nggak tahu itu beneran atau bercanda ya guys, tapi mungkin hal-hal goib seperti itu memang ada. Terus ini ada lagi dari Kak Thomas Andi Hartoko. Dia cerita naik PM toh kecelakaan di Purworejo. Aku pengen ngakak sih, maaf ya kak. Jadi dia ngomong gak kuat bacanya. Jadi dia ngomong di perempatan nabrak angkot sampai angkotnya kebalik, dikejar dan sempat dilempar batu juga. Udah berhenti masa ngemuk duluan, kepala kena pecahan kaca, cuman nggak apa-apa, untung ada polisi, kalau nggak itu bis mau dibakar. Dan waktu itu masih SD kelas 4 kalau nggak salah, Nyarkawi dari Muara Enim tujuan Jogja. Oke, no comment guys. Jadi bisa bayangin teman-teman di dalam bis itu, terus bisnya kecelakaan, kita udah shock, terus belum lagi dikejar masa segala macem. Oke, itu pengalaman paling epic sih. Dari Peter Saputra. Nah Peter ini teman aku dari dulu banget guys. Dia ngomong naik bis ke Sodomi Truk. Waktu itu naik bis ke Sodomi Truk. Oh jadi gitu ya. Nah dia itu cerita waktu itu dia kru di salah satu PO, aku nggak mau nyebutin PO-nya. Jadi dia ngomong kalau misalnya
Sempet blank sekejap pas bubuk di seat 3 banget, rusaknya rusak banget, bagian belakangnya sampai pipa AC-nya putus. Jadi teman bisa bayangin ya, ini berarti udah ada 2 orang yang mengalami kecelakaan di bis yang ditumpanginya. Jadi aku belum pernah sih sampai saat ini, tapi aku pernah kaca bis itu dilempar sama batu. Nah untungnya itu aku udah pindah dari seat sebelah supir ke bangku nomor 1, jadi aku nggak kena pecahan kaca. Cuman aku agak shock juga, ternyata Allah masih sayang sama aku dilindungin sama Allah, gak kena pecahan kacanya guys. Oke. Ini ada lagi dari Ahmad Nur RF. Naik bis Bogor Indah banyak kenangan, sayang bisnya telah tiada. Nah ini teman aku, berarti kita langganan banget sama Bogor Indah, tapi sekarang memang gak ada sih. Ada lagi dari Dea Firmansyah. Naik bis drivernya kayak preman, ongkos dimahalin, turun di tengah perjalanan di salah satu terminal, suruh nyambung tapi nggak nyampe terminal yang dituju. Mungkin teman-teman ada juga nggak pengalaman kayak gitu, kayak Kak Dia Firmansyah ini? Kalau aku sih belum pernah sih. Terus Hairul Umam, yang paling inget ketika naik bis pas hampir mau crash, jantung pun berdebar kencang. Kalau aku mah sering banget, tapi biasa aja gitu. Karena mungkin aku udah sering gitu naik bis yang supirnya kayak gitu. Tapi kadang kalau misalnya aku lagi nggak fit ya, naik bis terus kita nggak fit, pasti kita juga pusing, mabuk segala macem gitu guys. Naik dari Jakarta tujuan Banjarnegara, bangun tidur kaget udah di terminal Wonosobo jam 1 malam alias kebablasan. Ini akunnya namanya S. Anto Nugroho, katanya gitu. Tapi menurut aku asik sih ketika naik bis terus kebablasan, karena aku suka banget. Kita udah bayar mahal naik bis terus naiknya cuma sebentar gitu, itu kayak gak worth it menurut aku. Jadi enak aja sih kalau kebablasan guys. Terus Hari Arianto, naik Agramas ke Kudus langsung bablas ke Surabaya via Sinar Mulia. Sinar Mulia Mandiri, balik ke Jakarta via GH. Kalau itu kan cerita tentang bisnya, ternyata itu gak bisa dilupain guys. Rizky Bima Sanjaya, duduk di lantai deket pintu belakang. Oke. Itu enak sih menurut aku. Salis. Kalau lagi turun naik bis, kenapa duduknya di sebelahnya selalu dapat perempuan cantik dan soleha, tapi kalau duduk di sebelah kamu belum ya? Ya mungkin kamu kurang beruntung aja ya guys. Jadi aku tuh selalu random dan selalu dadakan kalau naik bis. Jarang banget aku rencanain guys. Jadi mungkin teman-teman gak bakal bisa ketemu aku kalau nggak janjian dulu gitu. Ilham Abdurrahman. Jadi waktu itu dia naik GH Gunung Harta ke Kediri, ngobrol sama bapak-bapak keren. Anaknya cewek udah kerja di salah satu perusahaan di Singapura, mana suaminya dokter kalau nggak salah. Padahal bapak itu penampilannya deso sangat. Jadi menurut aku jangan nilai orang dari penampilan gitu guys. Karena siapa tahu dia compang-camping dia salah satu CEO perusahaan. Aditya Nugraha, pada saat itu namanya masih Sumber Kencono. Naik dari Surabaya tujuan Solo, posisi kursi depan sendiri nggak kuat mental lihat balapan di jalan. Akhirnya pindah ke tengah, nggak berapa lama kaca kena lempar batu sampai oleng tapi masih aman. Auto jantung, dengkul, lemes semua. Itu emang sih epic sih Sumber Kencono pada waktu itu. Jadi waktu itu aku pernah naik dari Palur, Solo ke Jogja naik Sumber Kencono. Kalau nggak salah tahun 2012 itu masih masa-masanya dia ugal-ugalan banget, dan Solo Jogja waktu itu cuman berapa menit doang gitu, dan itu ugal-ugalan banget, parah sih. Tapi memang aku lebih suka bis yang cepet sih guys, yang namanya AC Lux. Pernah naik Super Top Raya Pulgep Solo cuman bawa 4 orang, serasa nyewa bis sendiri. Kalau itu mungkin umum bagi kita yang lagi low season, jadi sebis itu cuma berapa orang doang. Nah itu juga aku pernah juga sih. Terus Budi Setiawan, numpak PO dari Lembah Tidar, nyium elf lagi muter balik. Terus kelanjutannya gimana? Oh dia elfnya remuk, bisnya diamuk masa terus dibakar. Kenangan tempo dulu yang masih diingat. Itu juga parah sih. Rais Priyo Utomo, pernah satu kabin ngobrol ngalor ngidul tapi lali foto bareng. Emang harus foto bareng ya kalau naik bis? Iya sih, kalau jadi aku juga harus foto bareng sih guys. Terus Handika,
naik bis Rosalia, kenalan sama pramugarinya, terus PDKT, jadian deh. Wah, beruntung banget ya si Handika ini ya. Terus Darkono Edi Prawiro, naik STJ Pati Tegal Buantere ora umum sampai alarm moni. Pati Tegal itu sebentar banget sih menurut aku. Nama Eko Apriantoro. Kalau ditanya itu banyak mbak selama jadi petugas bis Transjakarta, apalagi soal kenalan cewek. Tapi tentunya lebih senang lagi kalau bisa bertemu Mbak Vivi. Mana maksudnya? Oke, oh gitu ya. Nama Ragil Nafis. Kejadian tahun 2008, umur 6 tahun di Taman Selara Indramayu. Dikira hilang sama orang tua sampai udah diberitakan di speaker, ternyata udah masuk bis duluan. lucu banget Kak Ragil, lucu, epic banget guys. Panembahan Senopati, Kak Ian ini. Naik bis diikutin hantu. Oke. Terus ini Ones Kramajati. Waktu itu naik Senja Furnindo tahun 2007 dari Tayu ke Lebak Bulus seat nomor 3 dan 4. Kata agennya dioper di Terminal Kembang Joyopati. Gak taunya dioper di Rumah Makan Sari Rasa Kendal. Udah gitu seatnya dipindah jadi 29 dan 30. Mana naik bis sarungan, kalau pakai celana perih abis. Upah manuk soalnya lihat sama orang-orang. Coba bayangin. Kalau aku udah pasti protes parah. Ini ada Mbak Anita Widiawati Notomi Harjo, naik bis LP terus ketemu jodohnya. Wah, beruntung banget Mbak Anita ya. Bahkan sampai saat ini Mbak Anita nikah sama Mas Brian. Waktu itu aku masih jadi LPFC, Laju Prima Fans Club. Nah, aku ngikutin mereka berdua gitu di akun itu, dan ternyata mereka menikah sampai saat ini, dan anaknya lucu-lucu. Ada namanya Darren sama Eleonora kalau nggak salah. Soalnya aku sering banget ikutin Mbak Anita di Instagram maupun di Facebook. Terus ini ada Mas Alan, numpak Sumber Kencono zaman belum ada tol Tembalang Semarang Solo 45 menit. Oke. Bagas Dwi Antara, guncangan di kandang macan. Mungkin di kandang macan ada macannya atau yang lain. Terus Rizky Ulin Nuhahoiri, pas studi tour SMP berangkat nyerempet orang di Semarang, pulangnya kena atlet lempar batu di Surabaya. Jadi banyak banget ya yang ternyata kena atlet lempar batu itu. Terus ada Alif Raifan Jaya, nih Kak Alif, naik bis wisata ke Gunung Kidul, bis pasan di tikungan sempit. Gimana sih? Dekat Pantai Indrayanti. Akhirnya bis kita mengalah, berhenti dulu memberi kesempatan untuk lewat. Malah disambil supir bis yang papasan tadi ada cewek yang melambaikan tangan. Ternyata itu Vivi Scania. Waktu itu aku masih Thailand guys. Jadi selain aku seneng bis, jadi aku itu sering banget Thailand atau tour leader. Jadi aku mandu wisata ke orang-orang kerja sekalian piknik gitu. Ferdi Aulia, numpak Kim Kocomoto kebelah dua. Maksudnya gimana, terus dia nggak balas lagi guys. Terus ini yang terakhir ada Kak Ken Wibowo, kalau aku ketiduran mau turun Magelang, ketiduran bablas ke Jogja. Untung sampai Jogja kebablasannya. Coba kalau kebablasannya sampai Cilacap, tekor kan guys. Itu pengalaman teman-teman aku waktu naik bis. Jadi mungkin second video aku bakal cerita naik bis. Ada saran nggak aku bikin trip report video naik bis apa ya? Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Makasih buat teman-teman yang udah dukung aku bikin channel YouTube dan udah klik video ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi ini videonya cuma buat seru-seruan. Siapa tahu teman-teman yang pengen bikin channel YouTube juga tergerak hatinya untuk segera bikin channel. Mau komen-komen apa silahkan komen, yang mau menghujat silahkan dihujat guys. Sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman. Oke, gitu aja. See you next on video. Bye. Thank you.